salam literasi. Salam literasi. Malam ini kami datang ke tempat Mas Kirjo, itu di tempatnya di mana? Kita bertempat di Dusun Bateh, RT 2 RW 5, Desa Bateh, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Salah satu taman bacaan masyarakat di Kabupaten Magelang yang letaknya di Dusun Bateh ya. Ya, yang masih Magelang tapi terpencil gitu, yang susah sinyal. Hari ini kita kolaborasi nih dari teman-teman Rumah Baca Alam Kalijaga. Ya, silaturahim ke TBM-nya Mas Kirjo, TBM Cikal. Ya, Cikal. TBM Cikal. Kemudian ada Mas ini, kebetulan ada sedulur dari komunitas badut ya? Oh, iya. Senian badut akrobat. Kalau boleh tahu Mas Kirjo, Yeah. Ini dulunya latar belakang berdirinya Taman Bacaan Cikal ini gimana sih? Dengan kondisi kita yang tinggal jauh dari keramaian kota, terus ada keprihatinan dari teman-teman yang mana itu banyak dari anak-anak itu sering mendapatkan prestasi, tapi karena memang kondisi dengan latar belakang kita yang mungkin di desa harus ada support dari orang tua, akhirnya muncullah ide dari teman-teman untuk bisa memberikan sumbangsih paling tidak ya, kita sediakan buku bacaan untuk bisa menopang mereka dalam pendidikan gitu ya. Kalau jujur ini niatan saya itu dari 2013 dulu ya. 2013. Lama ya? Sekarang tahun 2001. Iya, alhamdulillah itu kita di sini berdiri 2017. Jadi ada pemikiran saya itu dulu itu sering, karena memang banyak teman sering dijadikan tempat ngumpul, terus ada kepikiran pengen bikin tempat yang diisi buku-buku bacaan, biar kalau ada tamu di samping buat ngobrol-ngobrol tadi ada buat nambah wawasan biar bisa baca-baca itu. Tapi alhamdulillah baru terrealisasi di sini, padahal itu jauh-jauh sebelum saya masuk di kampung sini. Jadi saya juga asli warga sini kan. Gitu. Saya pendatang gitu, saya pendatang di sini. Terus alhamdulillah support dari teman-teman, akhirnya tahun 2017 bisa lahir TBM Cikal dengan bantuan teman-teman, dengan support teman-teman, keluarga, juga masyarakat gitu. Akhirnya bisa seperti itu. Berarti memang salah satu kunci berdirinya TBM di Cikal ini komitmen ya, dari 2013 pemikirannya. 17 baru terrealisasi. 4 tahun cuma mikir-mikir iki danane saka ngendi gitu ya. Alhamdulillah Tuhan kasih jalan gitu. Dan kebetulan waktu itu ada salah satu mahasiswa yang KKN di desa kami dan ikut sumbangsih juga, mulai dari pemotongan bambu, terus disusul dengan remaja juga, remaja putra-putri antusias untuk bisa berdiri TBM, itu membuat tambah semangat gitu kan. Luar biasa perjalanannya, komitmen yang tinggi untuk membuka seperti itu. Tantangan yang pertama itu emang di biaya ya. Memang tidak bisa dipungkiri. Nomor satu memang nggak bisa. Jadi dulu karena memang kita murni tidak mengandalkan dari mungkin pengajuan proposal apa segala macam, kita cuma ada niatan dan kita istilah musyawarahkan dengan teman-teman, terus kita beritahu kepada Bapak Kadus, kita dari remaja ingin bikin kayak gini, alhamdulillah dapat support. Terus waktu itu sumbangsih dari remaja juga masyarakat, saya punya bambu, ayo potong bambu, saya ada uang ini buat beli SPS, buat beli semen. Akhirnya di situ kebetulan waktu itu pas ada anak-anak KKN di sini, jadi tambah semangat gitu kan. Alhamdulillah bisa seperti, kalau dulu cuma berdiri tiang dari bambu, terus atapnya juga sederhana. Terus alhamdulillah ini sudah ada bantuan sedikit dari teman-teman, mulai beli semen, terus beli pasir. Akhirnya meskipun belum sempurna, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dan memberikan yang terbaik buat kemajuan generasi kita tentunya.
Nah, biasanya bentuk support dari masyarakat warga. Iya. Tapi bentuk dukungan yang seperti itu nanti tidak akan kemana-mana karena itu akan menjadi monumen. Jadi TBM ini adalah monumen. Iya, sejarah. Mungkin ketika kita ya mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi di dunia ini, sudah waktunya kita harus regenerasi, mungkin bangunan ini masih ada. Iya. Mungkin Contoh seperti ini seharusnya kan untuk apa ya, tempat menaruh buku kan nggak lebar kayak gini ini. Jadi dulu kita pakai itu ada bekas, kita juga ada remaja itu, alhamdulillah di tempat kita tinggal ini remaja putra putri kompak untuk berkegiatan kreativitas. Kita ada juga koperasi, dulu ini dipakai di koperasi. Berhubung koperasi ada pembaruan juga, ini nggak dipakai, saya pinjam atas nama pinjam, akhirnya kan ya udah dipakai aja kalau mau dipakai buat tempat buku, karena kita mau beli rak buku belum ada dananya tadi. Sementara kita sampai saat ini masih pakai ini. Tapi kalau dulu saya ingat pesan orang tua itu, kalau mau jadi tukang itu jangan mengeluhkan alat gitu kan. Jadi kita pakai alat seadanya, yang penting nanti hasilnya yang penting kita sediakan buku, paling tidak anak-anak untuk bisa membaca, untuk meningkatkan minat baca masyarakat itu. Dari harapan teman-teman pengurus itu sudah terrealisasi gitu. Berarti satu sepemikiran dengan saya. Alhamdulillah, alhamdulillah tuh. Akar pun jadi. Betul, gitu. Jadi yang pertama itu kan niat gitu ya. Niat, kalau udah niat, insya Allah Gusti Allah ngekei dalan gitu. Kemudian harapan ke depan, Mas Kirjo, ini kan masih banyak yang belum terrealisasi. Harapan ke depan TBM ini mau seperti apa sih, Mas? Kalau harapan ke depan tentunya yang jelas itu sarana prasarannya itu bisa lebih memadai ya, karena saya juga kasihan kalau kadang banyak anak uyel-uyelan karena memang tempat buku terlalu besar gitu kan. Seharusnya praktis. Harapannya bisa, mudah-mudahan kita teman-teman pengurus diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, dan bisa memberikan yang terbaik untuk TBM agar bisa menjadikan sarana prasarana sekuat sebisa semampu kami gitu. Mudah-mudahan juga ada support dari masyarakat, khususnya dari pemerintah, apalagi dari dinas pendidikan yang memang kita bernaung di bawahnya gitu kan. Harapannya seperti itu. Mungkin kita butuh semacam rak buku ya yang ideal, kemudian fasilitas lain seperti bentuk, apalagi di era digital. Nah itu harapannya saya pribadi itu, kalau dulu ada program dari pemerintah itu internet masuk desa ya, alhamdulillah sudah. Nah ini lebih dalam lagi, bagaimana kalau program pemerintah itu internet masuk kampung gitu loh. Jadi kalau di sini kampung kok masuk kampung. Jadi di sini itu desa Bateh, kelurahan Bateh, jadi kerajaan gitu ya. Kalau kerajaan itu yang dipakai buat atas nama desa, tapi di sini juga dusunnya dusun Bateh. Kendala di era digital seperti saat ini, di tempat kita ini nuwun sewu jenengan juga mengalami bahwa HP canggih tapi nggak ada sinyal lah seperti itu. Harapannya kita teman-teman pengurus TBM itu internet juga bisa masuk kampung dan bisa memudahkan anak-anak dalam belajar, karena sistem pandemi kemarin juga diterapkan sistem daring, itu juga kasihan juga ketika ada tugas dari sekolah, anak-anak harus lari-lari cari tempat untuk mengerjakan tugas, cari tempat yang ada sinyal, bahkan sampai harus keluar dari kampung sampai ke balai desa hanya untuk mengirimkan tugas ke sekolah, bahkan sampai orang tuanya juga yang seharusnya fokus untuk bekerja, untuk memikirkan pembiayaan sekolah, masih harus disibukkan bagaimana bisa untuk bisa membackup anaknya dalam belajar gitu. Ya seperti mau nggak mau yang namanya orang tua pasti ingin yang tentunya makanya kita juga sebisa semampu kami pengurus menyediakan seperti ini. Mungkin belum bisa maksimal, tapi harapannya juga ke depan kami bisa lebih dari seperti ini gitu. Kemarin kan waktu mengikuti pelatihan kan bahwa TBM juga bukan cuma untuk sekedar mengajarkan baca tulis, mengenal huruf dan angka, tapi ada semacam pemberdayaan
peningkatan ekonomi kreatif itu kan. Literasi Lah, finansial. lah, betul, harapan kita juga seperti itu karena melihat potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan khususnya di Mbate kan, kalau dari kacamata saya sendiri kan ada potensi ke situ. Jadi harapannya nanti bisa bisa mengangkat apa yang ada di lingkungan Iya. masing-masing Itu gitu. esensi dari literasi. Lah, alhamdulillah ternyata Dari literasi. memang tujuan Membaca kita teman-teman kayak Mas Ihsan juga selalu memotivasi saya pribadi dan teman-teman meskipun dengan alat, dengan keadaan sederhana, tapi bagaimana bisa memaksimalkan contoh seperti rumah baca Alam Kalijagaya. Alhamdulillah selalu memberi memberi semangat bahwa kita juga bisa seperti di tempatnya Mas Ihsan, bisa memberikan manfaat, memberikan pemahaman ke adik-adik, memberikan edukasi dan Ya, semampu kita. Iya. Semampu kita yang kita bisa. Cuma kadang-kadang pola pikir dari sekitar kita itu membantu itu harus dalam bentuk material dan betul. uang gitu loh. Padahal tidak, jelas tidak, karena dalam arti membantu itu wong Jawa jadi ora iso bantu duite ya tenagane, Betul. ora iso duite tenagane ya pemikirane, jadi kan seperti itu. Jadi untuk membantu itu tidak harus berupa materi ya, tapi segala bentuk pemikiran itu juga sudah bagian dari wujud kepedulian untuk membantu. Iya. Sesuai kapasitas. Iya, betul seperti itu. Kalau misalnya punya buku bekas pun apa itu sangat mungkin bagi kita itu tidak berguna, tapi sangat diharapkan buat kami. Saya dulu pernah mengalami seperti itu. Kami tidak ada buku sama sekali, kemudian dapat donasi. Jadi menurut kita itu nggak penting, nggak bermakna, tapi bagi saya waktu itu yang menerima itu hal yang luar biasa. Iya, seneng gitu. Iya, bener. Meskipun ketika dibuka kardusnya dalam sebuah itu ada kurikulum yang mungkin sudah lewat, tapi paling tidak kita punya ada mungkin kalau pas ada berapa buku ada sekian, meskipun ya udah lewat, tapi paling tidak dari situ kita termotivasi. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kurikulum terbaru, dapat bisa menyesuaikan ketika anak-anak yang dibutuhkan buku pelajaran tahun ini bisa tercukupi. Selain itu yang paling penting kalau menurut saya adalah bukan masalah materi yang diberikan, bukan soal apa yang diberikan, tetapi pengakuan dan bentuk support itu. Betul. Bentuk support itu merasa kami itu tidak sendiri. Bahwa kami juga ada. Iya. Alhamdulillah dari teman-teman pegiat itu kita sering komunikasi lewat grup, kadang silaturahim seperti ini menjadi motivasi, menambah semangat bahwa ternyata kita banyak temennya. Iya, seperti itu. Betul. Jadi mungkin yang punya power atau mungkin punya masa atau mungkin punya dia punya sesuatu yang ya katakanlah seperti jabatan ya mungkin. Kalau dia punya kedudukan, punya jabatan, ketika datang ke tempat-tempat yang perlu diangkat itu sangat membantu sekali. Kalau di tempat saya, misalnya di tempat saya itu didatengin oleh seorang tokoh, maka secara otomatis nama tokoh itu juga tidak akan jatuh ketika jatuh. Betul, ketika berada di mendatangi tempat yang seperti itu. Nama kami, tempat kami itu sangat terbantu. Betul. Nama kami sangat terbantu. Mungkin itu perlu menjadi pembelajaran buat kita untuk saling silaturahim. Iya, betul. Dan perlu juga pemahaman kepada beliau-beliau orang yang mungkin punya jabatan di tingkat mungkin dari pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, bahkan di tingkat nasional ya. Bahwa saya menjadi seperti ini, menjadi semangat, menjadi kuat itu pernah saya itu istilahnya kalau wong Jawa diunek disepelek gitu. Lah sepertinya itu kegiatan yang kami lakukan dengan teman-teman itu seolah-olah nggak bermanfaat. Ngopo sibuk-sibuk nggawe TBM terus sekolah gitu. Wis buang-buang waktu wae gitu kan. Justru dari situ alhamdulillah terima kasih kepada beliau yang pernah memberikan malah itu saya buat sebagai motivasi buat saya pribadi untuk
mudah-mudahan bisa tetap istiqomah gitu. Iya. Jadi bukan merasa direndahkan atau apa, malah justru saya berterima kasih dari situ, malah membangkitkan semangat saya dan teman-teman gitu. Dengan kita ingin menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan, teman-teman lakukan pegiat literasi itu, bahwa kami bukan melakukan hal yang sia-sia, insya Allah seperti itu. Satu kunci, kita pasti punya andil, kita punya kiprah. Iya. Tapi sayangnya kiprah kami di dunia pendidikan, khususnya di taman bacaan masyarakat yang notabene masih di Padang sebelah Malang, beda dengan PKBM ya. Betul. Kalau PKBM ya mungkin punya payung hukum yang kuat di tingkat provinsi, tapi kalau kami kan anak-anak dari PKBM. Nah, gitu yang kata seperti terabaikan gitulah. Tapi sedangkan kami biasanya bergeraknya ya dari komunitas, dari mandiri, karena melihat lingkungan sekitar. Sayangnya dari hasilnya itu memang tidak tampak. Berbeda ketika pembangunan fisik ya, ada betul, yang nampak. Betul. Tetapi beberapa tahun lagi ya mungkin hancur ya sudah. Gitu. Tapi untuk kita khususnya Mas Kirjo ini, misalnya kita mencetak generasi hari ini, ya mungkin terlihatnya kan besok. Besok betul, nggak langsung ketika kita kasih hari ini terus besok langsung kelihatan enggak. Tapi insya Allah. Apalagi tolok ukurnya itu adalah moral. Iya betul. Tapi yang jelas gini, apa yang kita tanam maka itu ya akan kita tuai. Jadi mungkin kita tanam bisanya seperti ini hari ini, insya Allah entah itu besok, lusa, atau kapan, mungkin ketika kami sudah tiada, kami yakin bahwa apa yang sudah kita tanam pasti nanti akan kita tuai hasilnya. Yang pasti bagi kita yang menganut sistem Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, selalu percaya bahwa Gusti Allah kuwi ora sare. Cuma kadang kita yang ketiduran. Kadang kita yang ketiduran. Ya itu bincang-bincang kita ini, terima kasih ya. Iya, terima kasih juga. Sambung lagi. Insya Allah pasti. Terima kasih juga buat Mas Ihsan dari Taman Baca Alam Kalijaga sudah menjaga waktunya buat silaturahim. Insya Allah nanti gantian saya yang akan sowan ke Gerabak. Ya, narak. Siap. Terus salam literasi. Salam literasi.